Irma. Waalaikumsalam Bu Fitri ya. Halo Bu Fitri, apa kabar nih? Tumben menelpon. Baik. Ini saya ada masalah ini Bu Irma. Saya butuh kasihan waktu sedikit. Saya butuh di coaching. Perlu di coaching ya Bu ya. Boleh. Kayaknya kalau Bu Fitria ini sudah menghubungi, kayaknya memang sudah ada hal yang sangat mendesak ya Bu. Iya, yang Bu, perlu dibicarakan. Nah ini apa nih tujuan Bu Fitria? Ini jadi tujuan saya semoga dengan sesi coaching ini saya mampu mengolah emosi sehingga lebih tenang dalam menjalankan aktivitas hari-hari ini Bu, baik sebagai guru maupun mungkin di rumah. Saya bermasalah dalam pengolahan emosi. Oh, jadi Bu Fitria ini mau agar dapat pintar dapat mengolah emosi dengan baik sehingga tenang dalam menjalankan segala aktivitas. Jadi kalau saya bertanya, menurut Ibu Fitria sendiri, Ibu Fitria sekarang berada di skala berapa dalam kemampuan mengolah emosi? Saya tuh sekarang mungkin berada di skala 2, ini lagi dalam skala terendah-rendahnya saya ini Bu. Karena gampang sekali emosi. Skala 2 ya Bu. Ya Bu. Jadi menurut Bu Fitria sendiri kriteria itu atau indikator seseorang mampu dikatakan mengelola emosi itu yang seperti apa? Begini, mungkin saya identifikasi dulu diri saya ini untuk yang skala 2 ini. Kenapa saya menyatakan diri saya skala 2 itu karena saya gampang emosi, kemudian mungkin karena beban kerja di Bu, ini kita sebagai calon guru penggerak, saya juga sebagai wali kelas, guru mapel, dipercayakan juga sebagai pembina OSIS. Nah ini kayak bertumpuk-tumpuk di rata kepala itu tugas-tugasnya, dan ini kan dalam waktu dekat juga kami ini ada supervisi terpadu. Nah itu menjadi beban tersendiri juga untuk saya. Jadi karena mungkin banyaknya beban ini, saya menjadi sulit untuk mengontrol diri saya. Biasa saya masuk dalam kelas ini dalam keadaan tidak tenang, pikiran bercabang. Jadi saat ada siswa yang melakukan pelanggaran atau dia melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, saya jadi tidak stabil dalam menghadapinya. Yang harusnya kan kalau kita sudah belajar harusnya tenang, KSE, harusnya menyadari diri. Itu biasa saya lupakan keadaan itu, saya menjadi tidak stabil seperti itu Bu. Kemudian mungkin keadaan fisik yang sudah tidak terlalu prima, kurang sehat kadang ini yang menyebabkan ini pikiran saya juga jadi tidak stabil Bu. Itu mungkin seharusnya kondisi idealnya itu kalau yang saya anggap ini bisa sampai di skala 10 itu harus saya bisa berpikir terbuka di saat ada anak-anak saya memberikan respon, harusnya berpikir terbuka dan netral. Kemudian seharusnya saya mampu merespon tindakan siswa yang tidak sesuai dengan harapan saya itu dengan lebih tenang. Saya harusnya bisa menanyakan, berkomunikasi dengan anak-anak apa alasan dibalik tindakannya. Kemudian seharusnya saya berada dalam kondisi netral saat memulai pembelajaran. Saya tidak membawa pikiran saya yang mumet itu, yang banyak, yang menekan saya di saat mulai pembelajaran. Kemudian harusnya saya mampu menyambut siswa dengan hangat di Bu kalau mulai pembelajaran. Ini mungkin karena saya juga sedang, jadi mungkin anak-anak tidak mampu merasakan itu, bahwa saya menyambut hangat, malah menyambut dengan hambar. Bu ya. Harusnya saya juga yang saya bilang tadi tidak gampang tersulut emosi di saat anak-anak melakukan pelanggaran yang atau melakukan tindakan tidak sesuai dengan keinginan saya. Kemudian harusnya saya mampu menciptakan suasana belajar yang nyaman dan aman bagi anak-anak. Kemudian hubungan dengan keluarga harusnya harmonis. Kemudian betul. Hubungan dengan teman kita harusnya baik, komunikasi. Kemudian
dan tentunya saya harapkan kalau saya mampu mengolah emosi dengan baik, harusnya saya lebih produktif dan lebih kreatif dalam melaksanakan tugas-tugas saya. Itu mungkin Bu skala ideal yang saya maksudkan. Oke, jadi tadi Bu Fitria menggambarkan bahwa Ibu Fitria itu sekarang berada di skala kedua, dan Ibu Fitria berharap nanti bisa naik ke skala 7 ya, karena sekarang ini Ibu Fitria itu orangnya gampang tersulut emosi, sehingga semua kegiatan jadi ikut berdampak. Begitu Bu Fitria? Jadi kira-kira menurut Bu Fitria ini untuk mencapai skala ideal itu, skala 7 yang tadi Ibu Fitria harapkan, kira-kira apa rencana atau yang ingin Ibu Fitria lakukan? Kita kan ini sudah belajar KSE, itu mungkin yang bisa saya terapkan di saya mulai pembelajaran tuh harusnya dalam kondisi tenang dulu. Mungkin saya bisa minum teh dulu, mungkin bisa dengan saya curhat dulu dengan teman-teman atau berpikir sebelum masuk. Kemudian bisa mungkin saya ajak dulu anak-anak untuk bernapas, menyadari napas, bernapas stop dulu, pakai teknik stop. Kemudian saya mungkin ini saya rencanakan pergi rekreasi nih, pergi healing. Ya, bagus banget. Itu juga mungkin ini merawat diri dalam waktu dekat ini. Mungkin sakit badan nih kayak perlu istirahat. Perhatikan, diistirahatkan dulu ini, dirawat kasihan dulu. Seperti itu mungkin Bu. Oh ya, jadi tadi berdasarkan apa yang Ibu Fitria sudah jelaskan, jadi kuncinya ini Ibu mulai dari diri dulu, perbaiki diri. Mungkin karena pengaruh Ibu Fitria lagi banyak pikiran kah, sehingga butuh merefreshingkan diri. Nah, kira-kira dari beberapa rencana yang tadi Ibu Fitria sudah jabarkan, sudah ungkapkan tadi, menurut Ibu yang paling penting untuk sekarang Ibu lakukan dan paling prioritas lah, yang sangat berpengaruh untuk keberhasilan apa yang Ibu Fitria harapkan? Mungkin dalam waktu dekat ini yang bisa saya lakukan itu secara konsisten mungkin menerapkan KSE di dalam kelas, memulai dengan mengungkapkan musik untuk anak-anak, kemudian supaya selain anak tenang, saya juga tenang, kemudian bisa dengan kita bernapas stop dulu, mengingat apa yang bisa kita syukuri, sehingga kita lebih tenang lah. Kemudian yang selain itu mungkin dalam waktu dekat ini saya juga perlu mengagendakan itu merawat diri. Seperti itu mungkin. Pak Kumar minta maaf Pak. Oh, jadi tadi rencana atau apa artinya rencana yang paling penting? Rencana yang paling penting Ibu Fitria ingin lakukan itu, Ibu Fitria ingin menerapkan KSE dalam kegiatan pembelajaran, terutamanya stop ya, untuk merilekskan diri. Kira-kira untuk melakukan rencana itu, dukungan apa saja yang Ibu Fitria perlu? Artinya begini kan, Ibu Fitria untuk melakukan kegiatan itu sekarang ini pasti sudah ada hal-hal yang dapat membantu Ibu Fitria untuk mengembangkan kemampuannya. Bisa diceritakan apa dukungan yang Ibu Fitria miliki sekarang? Oh baik Bu, iya ya, ternyata saya ini punya banyak dukungan sebenarnya yang saya miliki ya. Ada dukungan dari teman-teman sejawat. Alhamdulillah teman-teman saya selalu mendukung dan mengingatkan bahwa Ibu, kita itu guru penggerak, kalau saya baru calon. Iya. Jadi contoh. Jadi perlu sekali itu Ibu pengendalian emosinya. Oh iya. Kemudian saya juga punya keyakinan diri bahwa dengan berdoa dan bersyukur itu kita harusnya bisa lebih tenang. Mungkin yang saya lupakan untuk lakukan sekarang ini. Kemudian ada beberapa siswa yang tidak sesuai dengan keinginan saya, tapi saya tidak sadari bahwa ternyata dalam 30 orang siswa dalam kelas saya kan palingan hanya 2 yang tidak sesuai. Ada 28 siswa itu yang menyenangkan, yang ikut berpartisipasi. Itu salah suatu dukungan yang luar biasa untuk saya. Kemudian di sekolah juga itu ada guru bimbingan konseling, ada wali kelas. Jadi kalau saya memaksimalkan
saya bisa berkolaborasi dengan mereka, mungkin akan lebih maksimal yang bisa saya lakukan di kelas. Seperti itu. Oh, jadi sudah banyak dukungan ya Bu ya. Dan Ibu juga memang perlu dukungan dari teman-teman di sekolah dan juga terutamanya guru bimbingan konseling ya yang masalah emosional itu. Kira-kira rencananya ini kapan Ibu Fitri akan melaksanakan? Kalau untuk penerapan KSE mungkin mulai besok, karena besok saya juga mulai mengajar. Ini mungkin sudah bisa saya terapkan secara konsisten mulai besok. Kalau untuk merawat diri mungkin di akhir pekan saya harus menjadwalkan diri ini, karena itu juga penting untuk saya. Jadi secepatnya ya, Ibu Fitri akan coba menerapkan, terutamanya KSE ini kan dapat dilakukan setiap hari ya dalam kelas sebelum memulai pelajaran. Nah, kira-kira dari rencana-rencana yang tadi Ibu Fitria ungkapkan, apa ada hal lain yang ingin ditambahkan? Mungkin cukup itu saja. Nah, yang saya butuhkan mungkin ini adalah bantuan saja dari guru bimbingan konseling dan teman sejawat. Itu mungkin saja. Ya. Terus tadi Ibu Fitria mengatakan ada dukungan dari teman-teman ya, dukungan dari teman sejawat dan dari guru bimbingan konseling. Kira-kira peran mereka itu dalam membantu keberhasilan Ibu Fitria itu apa peran mereka? Mereka ini perannya supaya mereka bisa mengingatkan saya bahwa Bu, ini ada mungkin yang Ibu lupakan, Bu, mungkin ini emosinya bisa ditekan di bagian sini. Jadi mereka yang mengingatkan. Intinya sebagai alarm ceritanya, alarm untuk saya. Jadi tadi saya sudah mendengarkan beberapa yang Ibu Fitria ungkapkan, bagaimana agar bisa menjadi guru yang dapat mengelola emosi dengan baik, agar dapat lebih tenang menjalankan aktivitas belajar di sekolah. Tentu untuk mewujudkan itu ada beberapa hal yang harus tadi Ibu Fitria lakukan, dan juga ada beberapa dukungan dari teman-teman, keluarga, dan tentunya Ibu Fitria kembali kepada diri sendiri, mencoba bagaimana menenangkan diri, sekali-kali melakukan refreshing, karena memang kalau kita stres itu memang berpengaruh. Jadi bagaimana nih Bu Fitria perasaannya sekarang setelah kita melakukan perbincangan seperti ini? Bagaimana? Sekali saya ini Bu, jadi lebih tenang, lebih tercerahkan, jadi saya lebih terarah. Kemudian saya lebih percaya diri. Alhamdulillah ya Bu. Sebenarnya tadi sebelum mulai perbincangan ini saya khawatir dan sampai saya ini menjadi manusia yang putus asa. Nggak tahu lagi mau kerja apa ini, karena emosi saya ini kan berdampak negatif juga untuk orang lain, untuk anak-anak di sekolah, untuk anak-anak di rumah. Kalau tidak saya perbaiki, bisa semuanya terkena imbasnya. Jadi terima kasih banyak Bu atas sesi coachingnya ini, sangat mencerahkan. Iya Bu. Ya, saya juga berharap ya Bu Fitria, semoga kegiatan yang kita lakukan ini membuahkan hasil ya, dari skala 2 itu menjadi skala 7. Ya, jadi saya minta waktunya Bu Fitria nanti minggu depan, semoga kegiatan ini kita masih bisa berkelanjutan ya. Kita mau refleksikan lagi apa yang sudah Ibu Fitria lakukan, sudah sejauh mana dan apa hasilnya. Oke Bu Fit? Ya. Oke. Terima kasih Bu. Bagaimana Bu Fitria? Ya, sama-sama. Makasih juga Bu. Selamat malam Bu Fitria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik.